Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini di sore yang cerah ini kita bertemu kembali di obrolan santai rohani bersama saya Sabta Utama Siagian. Nah, hari ini suatu hal yang sangat istimewa. Kita didampingi oleh sosok senior saya. Saya menyebut senior ya karena banyak hal lah saya belajar arti sebuah pelayanan dari sosok hamba Tuhan ini. Namanya Bapak Pendeta Ferry Haurisa Kakiai. Ya Pak ya. Salam ya. Pak ke ya Pak Ferry Haurisa, lalu didampingi Nona Ambon juga. Ninin Tanamal. Salam Ibu Ninin. Dan juga ini orang Batak gitu. Yang wajahnya seperti orang Ambon, Bapak Jan Prido Sihan. Halo. Sebenarnya orang Yahudi. Orang Yahudi ya. Ya, saya sorry Pak buka ini supaya lebih dinamis saja. Nanti saya tutup juga. Nah, sore hari ini ada suatu hal yang menarik. Kita nih bincang-bincang di tengah pandemi COVID-19 dan juga kita ada saat ini di Kopilih, sebuah kafe ya buat Bapak Ibu kalau ke arah Petamburan dekat STT Battle, jangan lupa mampir di sini. Saya jamin produk-produk minumannya wah enak-enak, luar biasa bagi pecinta kopi. Silakan datang ke Kopilih Cafe yang good lah minumannya yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukannya juga suatu hal kebetulan bahwa kami berempat ini adalah satu alumni, satu alma mater yang sama dari Sekolah Tinggi Teologi Jepri Jakarta. Jadi kita saling mengenal satu sama lain. Tahu sama tahu lah. Ada Bu Ninin, ada Pak Jan gitu. Jadi buat alumni STT Jepri, hai apa kabar? Semoga sehat dalam kasih penyertaan Tuhan. Nah, hari ini kita bicara tidak yang berat, bicara dogma, bicara hal yang lain tentang eskatologi, tidak. Kita mau bicara dari sebuah karya anak bangsa, karya itu dipersembahkan untuk gereja. Nah, kita mau dengar dulu dari Pak Ferry Haurisa, namun Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan obrolan kita pada hari ini salah satu karya Pak Pendeta Ferry Haurisa, lagu Ambon. Judulnya apa Pak? Tuhan Yesus tolong beta. Tuhan Yesus tolong beta. Selamat menyaksikan. Cuma bisa lari saja per Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong beta. Beta cuma bisa lari saja per Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong beta. Sombayang sing habis-habis, serahkan hidup per Tuhan Yesus mengisi. Beta cuma bisa lari saja per Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong beta. Cuma bisa lari saja per Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong beta. Beta cuma bisa lari saja per Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong beta.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong beta. Tiap hari, tiap jam, beta sembahyang sing habis-habis. Serahkan hidup par Tuhan Yesus manis. Beta cuma bisa lari saja par Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong beta. Tuhan Yesus, tolong beta. Tuhan Yesus yang tolong beta. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar lagu tersebut. Coba Bapak Ibu, lagu ini bagi saya nih, saya orang Batak, mendengar lagu ini saya bisa merinding. Kenapa lagu ini? Karena kalau bahasa karismatiknya ini satu roh gitu ya. Bagus, pesannya nyambung, dan juga dari sisi entertainnya luar biasa. Nah, kita nanti ini berempat mengkolaborasi lagu ini, Tuhan Yesus Sayang Beta. Pak Peri Haurisa, saya mau tanya, apa yang melatar belakangi Bapak menciptakan lagu ini? Kalau dilihat dari judul dan pesan kata-katanya, maka sudah tentu dilatar belakangi oleh pergumulan. Oh, gitu ya. Sebab hidup ini tidak lepas dari masalah. Selama kita hidup dalam dunia, tidak ada daerah bebas persoalan. Ya. Selalu ada masalah yang kita hadapi. Tapi kita juga mesti tahu bahwa semua masalah ada masa expire-nya. Masalah tidak kekal, yang kekal itu Tuhan. Tuhan ya. Cuma waktu kita ditimpa masalah itu kan bingung kan. Nah, karena itu satu-satunya yang kita sikapi adalah kita datang pada Tuhan. Ya. Dan menyampaikan isi hati kita. Bahkan dalam lagu ini kan hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong. Ya. Jadi cuma lari ke Tuhan Yesus, Ya. dan Tuhan Yesus yang tolong. Jadi itu. Nah, saya bertanya, Pak, kenapa harus bahasa Ambon? Kenapa nggak bahasa Indonesia supaya saudara-saudara kita dari suku-suku yang lain ya bisa memahami. Walaupun saya ini orang Batak, Pak, tapi saya mendengar dari berkesenian, ngertilah sedikit-sedikit, bagus sekali. Kenapa nggak di Indonesiakan, Pak, supaya jadi berkat bagi suku-suku yang Nah, itulah saya kepingin supaya Pak Sabta bisa bahasa Ambon? terjemahkan di dalam bahasa Batak toh. Iya. Karena kenapa hanya bahasa Ambon? Iya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Nusantara kita ini kan beragam, Ya. maragam-ragam ya. Iya, beragam. Betul, maragam-ragam itu beragam ya. Iya, betul. Nah, jadi memang begitu kita memperkenalkan, Iya. sehingga sebagai bangsa Indonesia kita tahu Iya. daerah ini punya dialeknya Ciri khas, begini, ya. ciri khasnya begini, bahasanya begini. Dan kenapa saya pilih dalam gaya dari Maluku ya, Ambon ya. Karena saya menganggap bahwa semua orang di Republik ini paham dengan dialek ini, Dialek. dengan gaya Maluku ini. Paham sedikit-sedikit, tidak paham seluruhnya, tapi sedikit-sedikit paham. Nah, karena itu sudah bisa diterima. Dan memang lebih pas, lebih mantap, lebih kena di hati kalau memang dalam dialek dari daerah ya.
Apa yang membuat Bapak terilhami dalam membuat itu? Apakah dalam ada suatu Bapak memang ada pergumulan atau lagi di jalan atau lagi di manakah gitu tiba-tiba punya lirik yang sangat bagus tentang lagu ini, Pak? Itu waktu pulang dari pelayanan di Cimanggis. Oh, Di tengah-tengah kemacetan kota Jakarta mau masuk ke dari sana mau masuk ke Jakarta itu memang macet sekali. Hari Minggu juga zaman itu kan macet sekali ya, ya. Jakarta itu. Sementara jalan pulang saya ingat bahwa saya memang sedang Tahun berapa ya? Tahun berapa? tahun 2000 tunggu saya ingat dulu. 2000 tidak 2015 masuk ke 16 2000, oke. 2015 ya, jadi pergumulan pelayanan Bawa mobil, tidak stres. Oh, nggak stres. Saya tidak stres, cuma ya rada jengkel aja karena macet Oh, gitu. gitu ya. Lalu terilham. Lalu pikir-pikir, lalu ingat ada persoalan dalam pelayanan begini, gimana ya? Siapa yang tolong ya? Nah, lalu saya ingat, daripada saya mikirin macet, mikirin masalah, lebih baik saya bicara tentang lagu. Langsung muncul, beta cuma bisa lari saja per Tuhan Yesus. Nah, itu. Langsung saya ungkapkan bahwa ya oke, masalah silakan datang, tapi saya hanya bisa lari sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak bisa melarikan diri dari saya. Itu. Tuhan Yesus tolong Ya. baik. Jadi dijawab itu. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang mengikuti program acara ini, tadi awal dari lagu Tuhan Yesus Tolong Beta yang sangat menginspiratif. Nah, kita berempat ini, salah satu dari kita ini ada Nona Ambon, ya, Ibu Pendeta Ninin Tanamal. Ya, walaupun dia lahir di Medan, tapi menyandang marga Ambon, memang asli orang Ambon gitu. Walaupun suaminya orang NTT. Nah, saya mau tanya ke Ibu Pendeta Ninin Tanamal ini, sebagai putri Ambon, pasti tahu lagu itu ya. Pasti tahu lagu itu. Menurut Ibu Pendeta, Kakak Nona, bagaimana lagu Pak Ferry tadi yang tadi kita sudah dengarkan? Silakan. Ya, karena lagu itu kan dimuncul dari hati, Ya. dari pergumulan, sehingga makna dan juga untuk menghayatinya pasti lebih nyata dalam hidup. Beda kalau hanya sekedar inspirasi muncul hanya untuk gaya-gayaan saja, beda. Ya, karena ini apalagi dari seorang pendeta gitu kan, lebih dalam maknanya. Jadi kalau apalagi berkaitan dengan bahasa kan, berarti lebih mengenal lagi. Ya, jadi pesan itu benar-benar sampai. Gitu. Mendarat ya? Ya, benar-benar mendarat. Ini pertanyaan saya selanjutnya. Kalau diberi kesempatan Pak Ferry, Ibu Pendeta Nona, silakan mengcover lagu itu, mau? Oh, mau sekali. Jadi saya mencoba untuk nyanyi lagu itu. Itu sudah toh. Siapa tahu nanti bisa mendarat terus sampai di Belanda toh, Iya. Pak. Nah, jadi Belanda banyak. Iya. Orang-orang Ambon ya. Iya. Oke, ke Pak Pendeta Jan Prido Sihan ini. Nah, ini seorang pemikir juga, Dan teolog. dan teolog gitu. Ini kita di alumni Jeffrey ya, tapi kreatif lah. Kalau saya memperkenalkan, nggak usah Pak Ferry memperkenalkan. Alumni STT Jeffrey, pernah menjadi ketua BPD GBI DKI Jakarta, pernah menjadi sekum GBI pusat ya, pernah menjadi ketua berapa dulu? Salah satu ketua di sinode GBI. Ibu Pendeta Ninin dosen, lalu pengarang buku, lalu juga pendeta jemaat, lalu Pendeta Jan Prido, seorang pengkhotbah, seorang teolog, seorang pemikir, seorang penulis, guru, ya dosen, ya, macam-macam lah. Jadi punya potensi bakat masing-masing ya. Peminum Minum kopi. Suka minum kopi. Jadi ya kita bersyukur kita pada suatu lembaga institusi kita di mana kita dibentuk dengan ciri khas kepemimpinan, kita bisa kumpul. Ya ini bukan reunian juga, tetapi kita bisa sharing. Ya.
sharing life ya. Ini tagline dari STT kami, sharing life, berbagi hidup. Jadi kalau misalnya saya ada hari ini gitu bincang-bincang, bisa-bisa nanti saya pulang dapat sembako kok bisa. Sekarang Pak Jan buka dulu. Iya Pak Jan, Panjang. tentang lagu ini, tentang lagu ini Pak. Ya, saya suka lagu ini. Ya, apa yang membuat Bapak suka? Kesukaannya itu bukan karena lagu ini glamor, ya, seperti diiringi orkestra, bukan. Ya. Tetapi justru kekuatannya itu pada kesederhanaan lirik. Iya. Nah, saya mau bicara tentang kesederhanaan lirik dan hubungannya dengan teologi, Ya. ya kan? Bahwa kesederhanaan lirik dari lagu sebuah lagu rohani seperti ini sangat memberkati orang-orang yang mungkin tidak paham teologi. Dia hanya ingin dekat Tuhan. Dia hanya ingin bermohon kepada bagaimana mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan ketika lagu ini bisa didengarnya, ini benar-benar bisa membawa hatinya merindukan Tuhan, mengalami Tuhan. Ini yang kadang-kadang kita pikir, wah, kata-katanya terlalu sederhana. Kita pikir seperti itu. Tetapi sebenarnya kata-kata sederhana ini yang sangat kuat maknanya. Itu yang bisa artinya dipahami oleh jiwa-jiwa yang sedang lemah, yang sedang membutuhkan pertolongan. Ini dia, gitu loh. Kita sebenarnya tidak perlu artinya punya teologi yang dalam untuk sebuah lagu. Sederhana saja. Yang penting itu bisa membawa jiwa orang-orang itu kembali kepada Tuhan. Iya. Dan inilah teologi. Dia harus bisa mendarat. Iya. Betul. Benar apa yang dikatakan oleh Dr. Eka Dharma Putra, seorang teolog terkenal di Indonesia. Sesungguhnya hakikat teologi adalah ketika teologi itu dapat didaratkan, dapat dikontekstualisasikan. Tidak boleh diawan-awan. Tidak boleh diawan-awan dengan bahasa-bahasa yang hiperbola. Nah, seorang pendeta Ferry Haurisa membahasakan itu dengan bahasa kaum awam, walaupun secara jujur, secara akademis sudah tinggi. Nah, artinya bagi kita bersyukur punya seorang yang multitalenta seperti pendeta Pak Ferry Haurisa, Kak Kiai, adalah seorang pencipta lagu, seorang juga kepemimpinan dia di sinode, dan juga bagaimana dia berpartisipasi dalam sesuatu untuk memberikan warna terhadap Indonesia dan khususnya secara gereja. Pak Ferry Haurisa, kembali lagi kepada lagu ini Pak ya, Tuhan Yesus sayang beta ya. Tolong beta. Tuhan Yesus tolong beta. Apa sih dalam lirik ini Bapak mau menyampaikan pesan apa selain kita diteguhkan Tuhan menolong kita? Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pendengar? Sebenarnya kan mau berpesan Ya. bahwa apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita tidak bisa lari ke tempat lain. Percuma. Kita harus kembali pada Dia. Karena hanya Dia saja yang sanggup tolong kita. Karena itu kita harus berdoa terus. Jadi sembahyang terus, toh. Sembahyang tidak putus-putusnya. Iya. Di situ liriknya bilang sembahyang seng abis-abis. Ya, jadi berdoa terus. Saya ingat Paulus bilang tetaplah berdoa. Kenapa kita harus berdoa terus? Kenapa kita harus tetap berdoa? Pertama, karena jawaban doa hanya dari Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap berdoa karena ya, Tuhan itulah sumber pengharapan kita. Manusia tidak bisa. Jadi yang pertama karena Tuhan itu mendengar doa, sebab itu kita berdoa. Tapi yang kedua karena Dialah sumber pertolongan. Dan yang ketiga itu ya kita terus berdoa karena melalui doa itu kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Artinya Tuhan buka jalan. Ya, Ibu Pendeta Minin mungkin bisa memberikan closing statement terhadap lagu ini. Lalu lagu yang sangat inspiratif sekali bagi Bu Ninin sendiri. Apa pesan makna dalam sebuah perjalanan hidup sebagai seorang hamba Tuhan terhadap lagu ini? Ya, kalau saya sih seperti bahasa sederhananya, Tuhan Yesus tolong beta.
Jadi bahasanya itu kan hanya minta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi istilahnya mengarah kepada hidup kita yang harus merendahkan diri selalu dengan Tuhan. Mungkin itu aja Pak Sabta. Pak Pendeta Jan Prido, mungkin bisa ada closing statement kita pada hari ini berbicara lagu yang sangat menguatkan, meneguhkan kita. Ya, bagi saya lagu-lagu seperti ini harus lebih banyak diproduksi, harus lebih banyak diciptakan, ya, untuk memberkati orang-orang, apalagi pada situasi-situasi zaman sulit seperti ini. Orang memang memerlukan suatu masukan, penghiburan, bahkan dengan lagu-lagu sederhana tetapi menguatkan. Nah, kalau kita berpikir lagu-lagu itu harus disajikan dengan wah, itu pasti membutuhkan biaya mahal dan juga mungkin justru tidak mendarat lagi kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi ya, mari kita berkarya lebih lagi, ya, dan berkaryalah supaya karya itu dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Lebih banyak orang yang bisa menikmati karya itu lebih bagus. Bukan karya yang eksklusif, tetapi karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Ferry. Masih banyak karya-karya lagi. Ada berapa banyak lagu rohani yang Bapak sudah ciptakan? Kalau yang sudah belasan, hampir mau 20. Mau 20 ya? Iya. Ya, ya. Jadi saya pikir juga ya kita lebih bagus sih menyuarakan hal-hal yang menyejukkan, mengajak orang untuk cari Tuhan. Karena suasana corona. Karena dunia ini penuh masalah. Tidak usah kita ciptakan masalah baru, jangan. Tapi kita harus bisa menjadi berkat, menjadi jawaban bagi situasi kondisi di tengah-tengah pandemi ini. Amin, amin. Ya, sebenarnya banyak lagu-lagu rohani yang lain ya yang juga mengajak untuk datang berharap kepada Tuhan. Misalnya lagu Tuhanlah penolongku, kasih Tuhan. Oh, yang diciptakan oleh Pendeta Sabta itu ya. Pendeta besar. Pak Ferry, sebagai penutup mungkin Bapak bisa nyanyikan bait pertama lagu yang kita bahas hari ini. Beta cuma bisa lari saja par Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong beta. Beta cuma bisa lari saja par Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong beta. Yang ini rapnya. Tiap hari, tiap jam, beta sembahyang seng habis-habis. Serahkan hidup par Tuhan Yesus manis. Beta cuma bisa lari saja par Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong beta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah bincang-bincang rohani kita pada hari ini bersama dengan Pendeta Ferry Haurisa, Kakiai, yang juga adalah Ketua Umum Ikatan Alumni STT Jepri Jakarta. Sampai ketemu dalam bincang-bincang berikutnya. Saya Pendeta Sabta Siagian, Pendeta Ninin Tanamal, Pendeta Jan Prido Sehat, dan Pendeta Ferry Haurisa mengucapkan selamat sore. Salam, Tuhan memberkati.